Dari dinginnya salju di Bekasi, mari kita terbang ke kota Surabaya guys. Yap, kota ini emang terkenal dengan hawanya yang panas. Rata-rata suhu harian di sini mencapai 32 derajat Celcius. Tapi tenang guys, ada kok tempat ngadem yang super dingin. Cus lah, kita ke Istana Es, salah satu wahana yang ada di kawasan Taman Hiburan Kenjeran. Dinginnya nggak nanggung-nanggung guys. Di sini kamu bisa merasakan suhu hingga minus 15 derajat Celcius. Udah kayak di kutub utara guys. Tahu nggak sih, ada lebih dari 10.000 balok es di wahana Atlantisland ini. Balok-balok es dibuat menjadi berbagai bentuk bangunan termasuk iglo. Itu loh rumah tradisionalnya suku Eskimo. Eskimo atau Eskimo adalah orang-orang yang mendiami daerah kutub bumi. Seluruh bagian rumah iglo terbuat dari es dengan bentuk dom atau setengah bundar. Rumah temporer ini digunakan untuk berlindung dari udara dingin dan hewan buas seperti beruang. Bangunan iglo memiliki konstruksi yang kuat, terbuat dari es yang gak gampang meleleh. Tapi meski dari es, rumah ini cukup hangat dan nyaman untuk ditinggali. Back to Istana Es ala Surabaya. Bangunan ini juga dilengkapi dengan seluncuran. Yeha! Seru deh pokoknya! Tapi, meski menyenangkan naik perosotannya, nggak bisa lama-lama juga guys. Karena ternyata tubuh manusia itu mempunyai batas toleransi dingin yang berbeda-beda loh. Kalau orang Eskimo sih tahan banget. Kalau kamu ya harus diuji dulu nih. Jangan sampai kena hipotermia, di mana tubuh tidak bisa menghadapi suhu dingin yang terlalu ekstrim. For your info guys, suhu tubuh manusia normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Kondisi penurunan suhu tubuh drastis di bawah 35 derajat Celcius dapat membuat hidung, telinga, pipi, jari-jari tangan dan kaki terasa membeku. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nggak cuma orang Eskimo yang harus berjuang hidup di suhu yang ekstrim. Orang-orang Tibet dan Mongolia juga guys. Jadi kalau suatu saat kalian melancong ke sana, kudu bisa beradaptasi ya. Gunakan pakaian yang tebal dan memadai. Hati-hati juga dengan resiko penyakit di ketinggian dan masalah dengan oksigen yang tipis. So, warga Plus 62, persiapkan diri sebelum benar-benar traveling ke negara beriklim subtropis, terutama di musim dingin. Oh iya guys, ngerasa nggak sih udara dingin juga bikin gampang kebelet buang air kecil? Karena kan kalau panas, kita mengeluarkan cairannya lewat keringat. Kalau udaranya dingin, berarti mengeluarkan cairannya lewat pipis. Karena dengan cuaca dingin, jadi seluruh suhu badan kita jadi pada menggigil. Jadi timbullah lari ke bawah, jadi pada kencing. Karena banyak minum juga kali ya. Dan ginjal menghasilkan menyaring banyak darah, sehingga menghasilkan urin lebih banyak. Wih, ada yang betul tuh. Lebih jelasnya, ini tuh disebut cold diuresis. Jadi, cold diuresis adalah proses meningkatnya produksi urin akibat suhu dingin. Urin yang merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal harus dikeluarkan dari tubuh. Pada dasarnya, tubuh akan berusaha menjaga suhunya tetap normal. Salah satu caranya dengan menjaga konsentrasi cairan dalam tubuh. So, berkeringat kalau panas, kalau dingin jadinya pipis deh. And jangan ditahan-tahan ya guys kalau pengen pipis. Kalau hewan-hewan tertentu kayak beruang, kelelawar, dan landak tahan banget sama dingin. Mereka yang hidup di wilayah subtropis melewati musim dingin dengan cara hibernasi. Hibernasi kerap dikaitkan dengan tidur panjang selama musim dingin. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat guys, karena kadang hewan-hewan yang melakukan hibernasi terbangun secara berkala untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Saat hewan melakukan hibernasi, ada perubahan kondisi fisiologis pada tubuh mereka,
seperti terjadinya penurunan suhu tubuh, detak jantung dan pernapasan yang melambat, serta proses metabolisme yang semakin pelan. Nah, kalau manusia mah nggak usah pakai hibernasi, cukup dengan makan nasi.